Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa. Pertemuan Jumat yang lalu telah menjelaskan beberapa keyakinan orang yang bertolak belakang dengan takdir. Salah satunya adalah kepercayaan kepada bintang, bahwa bintang berpengaruh kepada apa yang terjadi di alam dunia, baik turun atau tidaknya hujan, termasuk juga peristiwa yang terjadi di muka bumi, tiupan angin, bahkan harga-harga barang. Itu banyak yang meyakini dipengaruhi oleh bintang, dan itu keyakinan yang bertolak belakang dengan iman kepada takdir, dan itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Selanjutnya adalah pembicaraan tentang adanya penyakit menular. Diyakini penyakit menular adalah berpindahnya satu penyakit, mungkin bakteri, mungkin virus, kuman, yang berpindah secara alami dari satu jasad ke jasad lain, baik orang ataupun binatang, atau bahkan dari binatang ke orang, atau dari orang ke binatang. Itu yang kita istilahkan dengan menular, dan itu terjadi, diyakini terjadi secara alami. Maka hal ini dibantah oleh Rasul SAW, bahkan Allah juga di dalam Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh muallif, ammal adwa fakanu ya'taqiduna siryanal marad minal jasadi ila jasad bitabi'atihi fanafallahu ta'ala anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun adwa itu penyakit menular, diyakini oleh manusia bahwa itu adalah berpindahnya penyakit dari satu jasad ke jasad yang lain secara alami. Maka ini dibantah oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan olehmu, tidak akan menimpa kita kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Dialah pelindung kita, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini menjelaskan yang menimpa kita, baik penyakit ataupun peristiwa, itu bukan terjadi dengan sendirinya secara alami, tapi Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan,
Dan Allah telah tuliskan semua itu di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Juga dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-11 Allah menyatakan, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Juga dalam surah Al-Hadid 22, Allah menyatakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, termasuk penyakit, kecuali semua itu sudah tertulis di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu bagi Allah amat sangat mudah. Karena itulah apa yang Allah tetapkan sebagai takdir, baik kematian ataupun penyebab kematian seperti penyakit, kalau sudah ditakdirkan tidak bisa ditolak. Kalau tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tak mungkin terjadi. Makanya dalam surah Ali Imran 168 Allah berfirman, Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakan olehmu, tolaklah, hindarkan oleh kalian kematian dari diri kalian. Kalau kalian mampu, kalau kalian benar. Termasuk silakan hindarkan penyakit yang telah Allah takdirkan atas kalian atau musibah yang telah Allah tetapkan akan menimpa kalian. Kalau mampu tolak, silakan. Dan tak ada seorang pun yang mampu. Sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam salah satu hadis yang sedikit agak panjang, tapi salah satu penggalan kalimat dari hadis itu adalah Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang telah Allah tetapkan akan menimpa kamu tidak mungkin meleset dari kamu. Pasti kena. Dan apa yang tidak ditetapkan menimpa kamu tidak akan mungkin mengenai kamu. Itulah ayat-ayat dan hadis-hadis yang didasarkan kepada keimanan kepada takdir, sehingga semua yang terjadi di alam jagat raya bukan terjadi dengan sendirinya secara alami, tapi itu semua sudah Allah takdirkan, dan Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Lalu bagaimana dengan penyakit menular? Tadi oleh Nabi SAW dikatakan tidak ada penyakit menular. Lalu ada sahabat yang memberikan argumentasi yang realistis, diambil dari kenyataan tentang adanya penyakit menular. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, la andwa, tidak ada penyakit menular.
Faqama a'rabiyun, lalu berdirilah seorang Arab Badui. Dia berkata, ara'aital ibil takunu fir rumal amthal adh-dhiba fayatihi al-ba'irul ajrab fatajarrab. Bagaimana pendapatmu tentang unta di padang pasir? Unta-unta itu sehat. Lalu datanglah unta yang kudisan. Ternyata tertulari, jadi aja menyebar, semuanya terkena penyakit. Dalam pemikiran orang Arab Badui tadi ada penyakit menular di dalam realita. Termasuk dalam kehidupan kita, ya enggak? Ada orang yang flu di satu ruangan, mungkin seluruh orang di ruangan itu menjadi ikut flu. Beberapa tahun yang lalu ada COVID-19. Ada orang yang kena, kemudian yang dekat dengan orang bersentuhan atau hanya dekat di jarak tertentu tanpa masker terkena juga. Lalu ditulis di mana-mana, sampai sekarang kayaknya masih ada tuh spanduk tulisan. Waspadai penularan COVID-19. Masih ada kan di beberapa tempat tertentu. Itu realita bahwa penyakit menular itu ada. Termasuk argumentasi orang Arab Badui tadi, unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat, maka yang sehat tertulari menjadi ikut sakit. Ikut sakitnya unta yang tadinya sehat dianggap tertulari, lalu dianggap ada penyakit menular. Kalau argumentasi ini benar, unta yang pertama sakit tertulari oleh apa atau oleh siapa? Kalau yang kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin kita katakan tertulari. Yang pertama sakit. Siapa yang menyebabkan unta itu sakit? Unta yang pertama, Allah yang kasih penyakit itu. Makanya Nabi SAW berbalik bertanya kepada orang Arab Badui tadi, faman a'dal awal. Lalu siapa yang menulari unta yang pertama kali sakit? Orang Arab Badui nggak bisa menjawab siapa yang menulari dia. Kalau memang penyakit menular yang pertama kali sakit, siapa yang menularinya? Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim selain oleh Imam Bukhari. Kedua, hadis sahihain. Riwayat Bukhari Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qal kalimatu tayyibah. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular, tidak ada juga tiyarah. Tiyarah itu kesialan karena sesuatu. Rata-rata di dalam kehidupan manusia hampir di setiap negara tiyarah ini ada. Yaitu menimpakan kesialan terhadap sesuatu karena perkara lain. Seperti umpama ada suara burung anu, oh ini bakal sial. Ada burung yang lain lagi, oh ini bakal begini, bakal begitu. Termasuk meyakini adanya keuntungan dari suatu peristiwa. Kalau datang umpamanya kupu-kupu sirama-rama ke rumah, diyakini apa? Akan ada tamu. Itu termasuk tiarah. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah. Wa yu'jibunil fa'al. Yang lebih aku sukai itu fa'al. Fa'al itu apa ya?
Optimisme kata-kata yang mencerminkan optimisme yang seperti itu. Lalu para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, kalimah thayyibah, kata-kata yang baik yang memberikan optimisme dan motivasi baik kepada kita. Ini yang kedua yang menyatakan tidak ada penyakit menular. Ketiga, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarah wa la hamah wa la safar. Kata beliau, tidak ada 4 hal ini nih. Pertama, adwa, penyakit menular. Kedua, tiyarah, kesialan karena peristiwa tertentu. Kadang orang mau pergi, pas keluar rumah ada anak kecil pakai sepeda, jatuh sampai berdarah. Dihubungkan, oh ini pertanda sial. Akhirnya nggak jadi pergi. Kalau jadi pergi bakal sial, kalau bisnis bakal rugi. Itu tiarah. Walaupun tidak berkaitan dengan burung. Dulunya kenapa disebut tiarah? Karena dulu meyakini kesialan sesuatu karena burung. Kalau orang mau pergi lalu di atas ada burung menclok di atas rumahnya, maka ada yang menyatakan itu pertanda sial, nggak jadi. Atau diusir burung, kemana dia pergi? Ke utara atau ke selatan? Ke barat atau ke timur? Kalau ke utara atau ke selatan, oh mungkin sial. Barat, timur, oh mungkin untung. Itu tiarah. Tapi lama-lama tiarah menjadi istilah untuk meramalkan kesialan karena sesuatu. Walaupun tidak berkaitan dengan burung. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada safar. Hamah ini maknanya, hamah itu burung hantu. Tapi diyakini memborah orang mati, lalu membawa sial atau akan muncul hantu yang bergentayangan. Nanti setelah ini kita akan membahas salah satu keyakinan yang bertolak belakang dengan takdir adalah al-tiyarah wal-ghul. Tiyarah itu ramalan, kesialan, dan ghul. Ghul itu hantu. Yang diyakini itu adalah ruh orang mati yang gentayangan. Kita fokus ke sini dulu. Kata Nabi SAW, tidak ada 4 hal. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada safar. Safar nanti diartikan dengan banyak makna. Ada yang artikan kesialan di bulan safar ataupun makna lainnya. Nah, hadis tersebut semuanya menjelaskan bahwa penyakit menular itu tidak ada. Ayat tadi sudah terang. Semua yang terjadi takdir Allah. Bukan karena penularan penyakit. Bukan terjadi secara sendirinya, secara alami. Terus bagaimana dengan hadis-hadis yang mengisyaratkan adanya penyakit menular seperti hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga dalam kitab-kitab sunan dengan sanad yang sahih berkata Nabi SAW, la yuridu mumridun ala musihin. Jangan sampai unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat. Nanti unta yang sehat terkena penyakit. Ada lagi hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdhum firaraka minal asad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dari singa
Jadi kalau ada orang yang terkena penyakit kusta, jangan dekat-dekat, menjauh. Sebagaimana kamu menjauh dari seekor singa. Juga dalam hadis lain, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi ayani ta'un bi ardin fala taqdumu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian mendengar ada satu wabah ta'un di satu negeri, di satu kota atau di satu desa, jangan kamu datang ke desa itu. Tapi kalau umpamanya ada wabah di satu kota dan kamu ada di dalamnya, jangan keluar dari kota itu untuk menghindarinya. Jadi tiga hadis yang barusan, pertama, tidak boleh menyatukan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nanti yang sehat jadi sakit. Kedua, perintah untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta seperti kita menjauhi singa. Yang ketiga, kalau ada wabah di satu negeri, jangan datang. Kalau kita ada di sana, jangan keluar. Lalu tiga-tiganya difahami agar tidak tertulari, kan gitu ya. Dan ini mengisyaratkan ada hadis yang menjelaskan adanya penyakit menular. Hadis-hadis yang tiga tadi sahih. Hadis yang tadi menyatakan tidak ada penyakit menular, apalagi ayat pasti benar. Hadisnya juga sahih. Tapi seolah-olah ini bertolak belakang. Maka kedua-duanya hadis ini sahih, bersumber dari wahyu, tidak mungkin bertolak belakang. Tidak mungkin kontradiktif, sumbernya sama. Kalau ada yang menyatakan kontradiktif, otak orang itu yang membenturkan hadis-hadis tadi yang sebenarnya tidak berbenturan. Kalau ada istilah ngadu-ngadu domba, membenturkan dua orang yang tadinya bersahabat, dibenturkan menjadi bermusuhan, ngadu domba. Ini hadis sahih dibenturkan padahal tidak berbenturan. Tapi hadis ini masing-masing menjelaskan satu aspek yang tidak dijelaskan oleh aspek yang lainnya, sehingga saling melengkapi. Bagaimana cara memadukan hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang secara sepintas bertolak belakang itu banyak. Seperti bertolak belakang padahal tidak, gitu ya. Nah, adapun tentang masalah bagaimana cara memadukan dua hadis tadi diterangkan oleh para ulama. Yang saya kemukakan, yang saya jelaskan bukan ra'yu saya, bukan penjelasan saya, bukan pendapat saya, tapi penjelasan dari kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Berkata mu'alif, wal jam'u bainan nafil adwa wa bainan nahi an iradil mumrid alal musih wal amru bil firar minal majdum wan nahi anil qudum ala biladi ta'un wa ma fi hadzal ma'na min thalathati aujuh. Cara memadukan dua hadis tadi, beberapa hadis yang seperti bertolak belakang, menyatakan tidak ada penyakit menular, dengan larangan Nabi menyatukan unta yang sehat dengan yang sakit, dengan perintah untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta, dengan larangan untuk datang ke satu negeri dan seterusnya. Ada tiga jawaban yang diterangkan oleh para ulama. Jawaban yang pertama, al-wajhul awal, adalah annahu sallallahu alaihi wasallam amara bil firar minal mazdum li alla yattafiqa lil mukhalit syai'un min dzalika ibtida'an
la bil adwal manfiyah. Fayadhunnu annahu bisababil mukhalatah fayataqidu thubutal adwa allati nafaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqau fil haraj. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitajannubi dzalika syafaqatan minhu ala ummatihi wa rahmatan bihim wa hasaman lil madah wa saddan lil dzariyah la itsbatan lil adwa kama yadhunnu ba'dul jahalah. Jawaban pertama adalah Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta agar dia ini keadaannya tidak sama dengan orang yang pertama kali terkena penyakit. Jadi Allah telah menetapkan beberapa penyebab orang terkena penyakit. Adapun yang pertama mungkin karena memakan makanan tertentu yang membuat dia sakit, atau jatuh terluka yang membuat dia sakit. Jadi sakitnya yang pertama disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Kedua, Allah pun menetapkan siapa orang atau binatang yang akan terkena penyakit. Salah satu ketetapan Allah lah yang akan terkena penyakit itu adalah orang yang bercampur dengan yang sakit. Jadi orang yang bercampur dengan yang sakit atau binatang sehat bercampur dengan yang sakit bukan karena penyakit itu berpindah, tapi Allah takdirkan dia terkena penyakit karena sebab dekatnya dengan orang yang berpenyakit tadi. Nah, ini ketetapan Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan sesuatu, juga mentakdirkan sebab-sebab terjadinya sesuatu tersebut, sehingga yang menjadi penyebab orang kedua ini sakit bukan karena tertulari, tapi karena dia melanggar ketetapan Allah untuk tidak dekat-dekat ke yang sakit. Maka Nabi SAW memerintahkan jauhi oleh kamu orang yang terkena penyakit kusta, seperti kamu menjauhi singa. Karena apa? Mendekatinya menjadi penyebab Allah mentakdirkan dia terkena penyakit tersebut, bukan karena penularan. Perintah Rasul SAW untuk menjauhi orang yang terkena sakit kusta sebagai kasih sayang Rasul SAW kepada umatnya. Kecintaan beliau kepada umatnya bukan karena menetapkan adanya penyakit menular. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau penyakit menular seolah-olah penyakit itu yang aktif sendiri berpindah dari satu jasad ke jasad lain, baik orang ataupun binatang, terjadi secara alami. Bukan menular, tapi begitulah Allah mentakdirkan. Karena itulah ketika orang Arab Badui tadi menyatakan, bagaimana pendapat tentang unta yang sehat didatangi yang sakit, kemudian unta itu terkena sakit, Nabi SAW membantah dengan mengatakan, faman a'dal awal, lalu siapa yang menulari unta yang pertama sakit? Dia tidak bisa menjawab. Ya, inilah jawaban yang pertama. Jadi tidak ada kontradiktif antara pernyataan tidak ada penyakit menular dengan keharusan menghindari orang yang terkena penyakit kusta. Bukan karena takut tertulari, tapi takut nanti orang itu Allah takdirkan terkena penyakit yang sama karena sebab dekatnya.
Takdir Allah yang berbicara, bukan karena perpindahan virus, bakteri, atau penyakit dari satu jasad ke jasad lain. Kedua, al-wajhu tsani, anna nahyahu sallallahu alaihi wasallam anil mukhalatah li'annaha minal asbab allati ajra Allah ta'ala al-'adah bi'annaha tufdi ila musabbabatiha la istiqlalan bitabi'iha walakin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqal asbab wa musabbabatiha fa in sya'a ta'ala abqa as-sabab wa athara fi musabbabihi biqada'illahi ta'ala wa qadarihi wa in sya'a salabal asbab qawaha fala tu'thiri syai'a. Kedua, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul bercampur dengan yang sakit. Karena ini sudah diisyaratkan di awal. Bergaul bercampur dengan yang sakit termasuk salah satu di antara sebab orang itu terkena penyakit yang diderita oleh orang yang sakit. Seperti yang sering saya bilang waktu awal-awal menjelaskan takdir, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah mentakdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu tadi. Kalau Allah mentakdirkan seseorang itu akan punya anak, pasti Allah takdirkan orang itu menikah. Dan Allah takdirkan orang itu menikah dengan pasangan yang tidak mandul. Tidak mungkin orang tanpa menikah ditakdirkan punya anak, mustahil. Kalau Allah mentakdirkan seseorang itu lapar, Allah halangi dia dari makanan. Kalau Allah takdirkan seorang itu akan kenyang, Allah takdirkan dia makan. Allah takdirkan makanan itu datang kepada dia dengan cara-cara yang Allah telah atur. Dan seterusnya begitu. Termasuk kalau Allah mau mentakdirkan seseorang itu sakit, Allah akan takdirkan dia melakukan atau mengalami sesuatu yang menyebabkan dia sakit. Mungkin luka, mungkin memakan makanan yang beracun atau berpenyakit yang sudah basi. Nah, termasuk salah satu penyebab orang itu terkena penyakit adalah bercampur dengan orang yang sakit tertentu. Lalu dia pun terkena sakit bukan karena berpindahnya penyakit itu dari si sakit kepada yang sehat yang kita sebut menular, bukan, tapi karena Allah takdirkan dia sakit karena mendekati sesuatu yang telah Allah takdirkan sebagai penyebab dia sakit. Seperti itulah ya. Kadang-kadang ada orang yang bercampur dengan yang sakit tapi tidak terkena penyakit tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh muallif, wa huwa alladhi khalaqal asbab wa musabbabatiha. Fa in syaa ta'ala abqa sabab wa athara fi musabbabihi bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi wa in saa salabal asbab. Allah lah yang menciptakan sebab dengan akibatnya. Kalau Allah menghendaki, sebab dan akibat ini berkaitan. Tapi kalau Allah menghendaki, sebab dan akibat tidak selalu terjadi. Di banyak kasus, baik yang namanya mukjizat para nabi, seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak panas, tidak terbakar. Itu karena sebab-sebab tertentu yang namanya mukjizat, dan bisa terjadi kepada manusia bukan karena mukjizat, tapi karena kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Kita tahu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an ya meminum racun, tapi racun itu tidak mengenainya, tidak memadaratkannya, tidak menyebabkan
kematian bahkan sakit sedikit pun. Padahal menurut logika harusnya kena. Allah lah yang menerapkan kekuasaan terhadap seluruh kasus yang terjadi pada diri makhluknya. Inilah penjelasan yang kedua. Ketiga, nah ini keterkaitan fisik dengan psikis. Kita tahu para dokter juga menjelaskan, para psikolog, psikiater menyatakan penyakit lahir lebih banyak disebabkan oleh kondisi psikis ya. Orang stres bisa sakit. Orang yang sakitnya biasa lalu stres bisa tambah parah. Ini ada kaitan dengan larangan kita datang ke satu negeri yang di sana ada penyakit atau mendekati orang yang punya penyakit dilarang. Kenapa? Al-wajhu tsalis, ini penjelasan ketiga. Anna nufus tastaqdiru dzalika wa tanqabidu 'inda ru'yatihi wa tasma'izzu min mukhalatatihi wa takrahu jiddan la siyama ma'a mulamasatihi wa syammi raihatihi fayahsulu bidzalika ta'thirun biidznillah min fi saqmiha qada'an min Allah wa qadara la biintiqali da'a bi tabi'atihi kama ya'taqidu ahlul jahiliyah. Yang ketiga, jiwa siapapun akan menganggap jijik terhadap penyakit kusta, apalagi yang secara zahir mengerikan. Semua orang merasa jijik ketika melihatnya, kemudian merasa tidak nyaman ketika bergaul dengan mereka dan sama sekali tidak suka, apalagi bersentuhan atau hanya mencium bau yang ditimbulkan dari penyakit itu. Lalu ini memberi sugesti. Lalu droplah, downlah kondisi psikisnya, mentalnya karena hal tersebut. Lalu berpengaruhlah atas izin Allah terhadap jiwanya. Setelah jiwanya terpengaruhlah pula fisiknya. Dan ini sebagai salah satu ketetapan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu penyebab orang terkena penyakit, selain mungkin makan yang salah, selain mungkin karena terluka atau tersandung sampai memar, atau terkilir atau apapun, termasuk bila stres, bila kondisi emosional ini tidak stabil, bila psikis kita ngedrop ataupun down ataupun merasa tertekan, maka itulah ketetapan Allah yang berakibat dia terkena penyakit tertentu. Oleh karena itu di saat orang bergaul dengan orang yang terkena penyakit, lalu ada kekhawatiran dia pun sakit seperti itu, lalu droplah kondisi psikisnya. Akibatnya dia Allah takdirkan terkena dengan penyakit yang sama. Itulah yang terjadi la biintiqali da'i bi tabi'atihi, bukan karena berpindahnya penyakit, menularnya penyakit secara alami, bukan. Oleh karena itulah yang diingkari oleh Nabi, yang dibantah oleh Nabi tentang penyakit menular adalah berpindahnya satu penyakit dari satu jasad ke jasad yang lain. Bukan itu yang terjadi, tapi yang terjadi adalah takdir Allah atas orang itu karena melakukan salah satu penyebab yang menyebabkan dia terkena penyakit itu.
Penyebabnya berbeda dengan orang yang pertama kali sakit. Kalau yang pertama sakitnya penyebabnya mungkin salah makan atau melakukan aktivitas tertentu yang berlebihan sehingga ngedrop kemudian sakit, atau karena terluka. Macam-macam penyebab orang pertama sakit. Orang yang kedua sakitnya itu tadi karena dekat. Lalu Allah takdirkan sakit bukan karena berpindahnya penyakit dari orang pertama ke orang yang kedua. Inilah bagaimana para ulama memadukan hadis-hadis sahih yang tadi, yang seolah-olah seperti bertolak belakang, tapi sebenarnya tidak bertolak belakang ya. Inilah penjelasan tentang takdir dan penyakit menular. Cukup sore ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kepada Adiar Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Umu Zaza di Bandung. Mau bertanya Ustaz, kita kan tidak boleh menisbatkan kemaksiatan kepada takdir. Penjelasannya seperti apa Ustaz? Bukankah semua peristiwa yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan, termasuk perbuatan manusia baik dan buruknya? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Iya. Wa afwan wa fika barakallah. Kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermaksiat. Seperti contoh umpamanya, seseorang mencuri, lalu ditegur, kenapa kau mencuri? Dia menjawab, sudah ditakdirkan saya mencuri. Sebagaimana itu pernah terjadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pencuri ditangkap lalu akan dipotong tangannya. Orang itu berhujah, ya Amirul Mukminin, asriqu biqadarillah. Wahai Amirul Mukminin, saya akan mencuri karena takdir Allah. Allah mentakdirkan saya mencuri. Apa kata Umar? Kalau begitu, maka kamu pun ditakdirkan dipotong tangannya. Antara kehendak Allah yang kauniyah dengan yang syariah itu sejalan. Kehendak Allah syariah, pencuri dipotong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lalu itu dilaksanakan sebagai syariat Allah, maka itu pun takdir Allah. Orang itu ditakdirkan akan dipotong, ditakdirkan mencuri. Lalu kenapa orang itu ditakdirkan mencuri dan tidak boleh dijadikan takdir sebagai hujjah karena dia mencuri? Iya, sudah kita jelaskan sejak awal. Seluruh yang terjadi baik yang baik ataupun yang buruk itu takdir. Termasuk seseorang melakukan maksiat, dia bermaksiat itu karena kehendak Allah. Bagaimana cara Allah menghendaki orang itu bermaksiat? Allah kasih keinginan untuk bermaksiat, Allah kasih kemampuan untuk bermaksiat, lalu orang itu bermaksiat. Kenapa orang itu dikasih keinginan untuk bermaksiat sementara yang lain tidak? Yang lain dikasih keinginan untuk ibadah. Coba sekarang, jam segini, jam 5. Kita ngumpul di sini karena takdir Allah. Ngajinya kita ini takdir Allah. Kenapa bisa terjadi takdir Allah kepada kita dengan takdir yang baik ini? Allah kasih keinginan kepada kita untuk ngaji. Allah kasih keinginan kita, Allah kasih kemampuan untuk ngaji. Karena ada dua hal tadi, keinginan dan kemampuan, kita ngaji ke sini. Takdir Allah, takdir Allah. Sementara di waktu yang sama mungkin ada orang yang lagi nyopet. Di waktu sekarang mungkin ada orang yang lagi mabuk.
Di waktu sekarang mungkin ada orang yang sedang melakukan kemaksiatan lain. Kenapa mereka nyopet? Allah kasih keinginan untuk nyopet dan Allah kasih kemampuan untuk nyopet. Yang judi begitu, yang mabuk begitu, yang maksiat begitu. Semuanya Allah yang kasih. Timbul pertanyaan, kenapa kalau kita dikasih takdir yang baik, keinginan untuk berbuat baik dan kemampuan untuk berbuat baik, yang lain dikasih keinginan untuk berbuat buruk dan dikasih kemampuan? Ingatlah, apa yang Allah kasih ke kita, baik yang baik atau yang buruk, adalah buah dari amal kita sebelumnya. Siapa yang berbuat baik, Allah akan kasih balasan yang baik, berupa dikasih hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya dan dikasih kemampuan. Siapa orang yang melakukan dosa, kemaksiatan atau penyimpangan, Allah hukum. Bagaimana cara menghukumnya? Dikasih keinginan yang buruk dan dikasih kemampuan untuk melakukan keinginan yang buruknya tersebut. Itu hukuman dari Allah. Sering saya jelaskan, ayat hadisnya banyak. Allah menyatakan, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Katakan olehmu perkataan yang baik. Perkataannya itu baca Quran, menasihati, zikir, berdoa dan seterusnya. Maka Allah akan solehkan amal-amal kamu. Maksudnya Allah akan beri taufik hidayah untuk beramal soleh. Kenapa kita sekarang ngaji di sini? Ini balasan Allah atas kebaikan kita sebelumnya. Mungkin kita tadi baca Al-Quran, mungkin kita infak dan sedekah, mungkin kita birrul walidain, mungkin kita tersenyum ke orang, menolong orang, membantu orang. Semua itu Allah balas dengan dengan cara dikasih hidayah untuk berbuat baik. Gimana cara ngasih hidayah? Diberi keinginan untuk berbuat baik dan diberi kemampuan untuk melakukan keinginan baik tersebut. Adapun orang yang bermaksiat itu hukuman atas dosa dia sebelumnya. Mungkin dia melalaikan sholat. Mungkin dia menyakiti orang, zalim ke orang. Pas berpapasan dengan orang dipelototin. Pas dia melotot lagi dibentak, dipukul. Zalim. Allah hukum dia dengan cara diberikan keinginan yang buruk, diberikan kemampuan untuk melakukan keinginan buruk. Akhirnya Allah takdirkan dia untuk melakukan keburukan itu. Ayat hadisnya banyak. Di antara hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ini sering saya kemukan. Jauhi oleh kamu berdusta, karena dusta bisa menjerumuskan pelakunya kepada fujur. Fujur itu tadi berbuat dosa dan maksiat. Termasuk fujur itu berhenti dari ketaatan, berhenti dari ibadah, berhenti dari amal soleh. Umpama seseorang biasanya tahajud terus, suatu saat berbuat dosa, bisa dicabut hidayah tahajudnya itu. Pas malam bangun susah sekali, berat untuk tahajud, akhirnya tidak. Orang umpama biasa baca Quran sehabis sholat, suatu saat dia berdusta, Allah cabut keinginan untuk membaca Al-Quran. Seusai sholat biasanya membaca Al-Quran, tiba-tiba malas atau diberikan kesibukan dunia yang melalaikan dia dari baca Al-Quran. Begitulah kalau Allah mentakdirkan orang tertentu untuk maksiat, itu pasti karena hukuman kesalahan dia sebelumnya. Kalau Allah mentakdirkan seseorang beribadah, beramal soleh, itu pasti hadiah, balasan atas kebaikan dia sebelumnya. Dan seterusnya. Sering saya berikan ilustrasi. Ini bukan menyamakan. Kalau manusia saja memperlakukan anak buah murid dengan perlakuan yang berbeda. Guru, ada murid yang dikasih nilai 5, 4, ada yang 8, ada yang 10, ada yang naik kelas, ada yang tidak, ada yang diberi hadiah, ada yang dihukum. Guru itu zalim enggak? Enggak, tapi apa? Perbedaan sikap guru ke murid sangat tergantung kepada perilaku dan prestasi si murid.
Tidak berdasarkan kezaliman, ya. Ini ada yang dikasih hadiah karena prestasinya, ini ada yang dihukum karena kesalahan, ini ada yang dikasih nilai 10 karena memang benar semua, ini yang dikasih nilai 2 karena salah semua itu. Kalau orang saja begitu, apalagi Allah. Ada hambanya yang dikasih hidayah, ada yang dikasih keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Pasti itu berdasarkan ilmu, hikmah, dan keadilan Allah. Orang aja tidak zalim ketika memperlakukan muridnya atau anak buahnya dengan perlakuan yang berbeda. Karena punya alasan. Seorang bos di sebuah perusahaan, ada karyawannya yang dikasih pangkat, dikasih fasilitas, gajinya gede. Ada karyawan di perusahaan yang sama, dikurangi gajinya, dihukum, diambil fasilitasnya, kadang dipecat gitu kan. Kadang bisa dilaporkan ke polisi untuk dihukum. Itu karena apa? Karena perilaku anak buahnya yang berbeda-beda. Adil tuh. Kalau manusia saja memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang berbeda karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, apalagi Allah yang Maha Adil. Kalau Allah memberikan hukuman kepada orang dengan cara ditakdirkan berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, itu pasti karena keadilan Allah. Allah siap memiliki argumentasi dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga kalau ada orang yang dikasih hidayah oleh Allah, dikasih keinginan untuk berbuat baik, itu pasti juga punya alasan. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak untuk diberi hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak untuk diberi hidayah. Guru tahu murid mana yang layak untuk jadi juara 1, 2, ada lagi yang dikasih 0. Guru lebih tahu siapa murid yang naik kelas, siapa yang tidak layak naik kelas. Itu guru lebih tahu tentang murid-muridnya ya. Bos lebih tahu tentang anak buahnya. Apalagi Allah terhadap hamba-hambanya ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Zahra di Riau. Baik, silakan Ummu. Ini Ustaz terkait dengan kita telah membuat perjanjian dengan Allah waktu kita di dalam rahim dan dalam perut orang tua kita, ibu kita. Semua takdir kita telah ditentukan selama semasa kita di dalam rahim itu. Nah, bagaimanakah kita memahaminya menurut Al-Quran dan hadis, karena di waktu itu kita belum ada akal seperti sekarang ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Ibu yang barusan bertanya. Iya. Apa yang Ibu tanyakan sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ini. Bahwa sebelum kita lahir, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing, kita ini sudah dimintai persaksian, mengakui, meyakini Allah sebagai Rabb bagi kita. Allah sebagai pencipta kita. Allah sebagai satu-satunya yang kelak akan disembah setelah kita lahir. Nah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum
Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari semua Bani Adam. Ketika mereka itu beralam tulang sulbi bapak-bapak mereka masing-masing. Terus wa asyhadahum ala anfusihim, Allah menarik persaksian dari mereka, mengambil. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Masing-masing kita menjawab bala syahidna, iya kami bersaksi. Semua kita begitu tuh. Nah, apa kita ingat? Tidak. Kita faham boro-boro. Ya, jangankan ketika di perut ibu, setelah lahir usia 2 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah, kita sudah nggak ingat lagi. Apalagi ketika dalam perut ibu. Karena terus bagaimana kita tahu? Nah, kita tahu setelah kita lahir, kita diingatkan lagi oleh Allah. Diberitahu nih dalam Quran dulu sebenarnya ketika kamu belum lahir kamu sudah bersaksi. Allah sebagai Rabbmu. Konsekuensinya setelah lahir aplikasikan ini. Wujudkan ini, buktikan persaksian yang kamu ikrarkan ketika di alam rahim. Setelah hidup, aplikasikan. Sembahlah Allah satu-satunya. Makanya di akhir ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyatakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai kamu berkata pada hari kiamat, oh kami tidak tahu. Kami tidak faham karena ketika kami bersaksi dulu nggak ingat apa-apa, kan gitu. Allah akan mengingatkan, kan sudah diingatkan lagi ketika kamu lahir nih sebagai konsekuensi keimananmu kepada kitab kami, kepada Al-Quran. Di Quran dijelaskan dulu kamu pernah berjanji. Wujudkan perjanjian ini setelah kamu lahir. Sembahlah Allah semata-mata. Jangan menyembah yang lainnya tuh, begitu. Oleh karena itulah maka karena kita sudah diingatkan, diberitahu, kita dulu sudah berjanji. Dan peringatan ini, penjelasan ini dari Al-Quran Al-Karim yang kita yakini kebenarannya, maka wajib kita meyakini, ya dulu kita pernah berjanji, sekaranglah saatnya menunaikan janji itu. Berupa apa? Berupa penyembahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak kepada yang lainnya. Begitulah caranya kita mengetahui bahwa dulu kita pernah berjanji. Kita tidak ingat, iya betul kita tidak ingat. Jangankan ketika masih di dalam perut ibu, setahun 2 tahun juga yang lalu kita berjanji ke orang, sekarang sudah tidak ingat lagi ya. Maka diingatkan ya. Maka tak ada alasan bagi kita untuk mengingkarinya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Adir. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah yang minta disembunyikan atau ditutup namanya Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya malu dengan aib saya Ustaz, melakukan maksiat dan saya ditakuti, dihantui rasa cemas dan terpikir dan kepikiran tentang penyakit menular Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, saya cara untuk bertobat karena saya terus dicemasi dengan penyakit menular Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan tak ada penyakit menular dalam arti berpindahnya satu penyakit dari satu jasad ke jasad lain secara tabi'i, secara alami. Kreativitas dari si penyakit itu sendiri untuk berpindah tidak ada. Yang ada adalah takdir Allah atas orang itu. Kenapa orang itu terkena penyakit? Salah satunya melanggar peringatan Allah melalui lisan Rasulnya. Apa yang dilanggar? Dekat dengan orang yang terkena penyakit.
dilarang, dilanggar, akibatnya terkena takdir Allah, dia kena penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, fokuslah untuk bertobat dari dosa dan maksiat tadi. Bukan karena takut penyakit menularnya. Penyakit menularnya di dunia nggak seberapa. Mungkin ada obat yang menyembuhkannya. Tapi yang jauh lebih harus ditakuti itu azab Allah Azza wa Jalla atas si pelaku dosa dan maksiat. Azab ini bisa tertimpa di dunia dan sangat hampir pasti kalau nggak ditobati di alam barzakh, di alam kubur, dan pastinya lagi di akhirat, di neraka. Kalau dia tidak tobat, itu yang jauh lebih dahsyat dibanding kekhawatiran penyakit menular. Karena nanti kalau takut bermaksiat hanya karena penyakit, ketika ada cara menghindarkan penyakit tersebut sambil tetap bisa bermaksiat, dia akan tetap bermaksiat. Kalau takutnya hanya kepada penyakit menular. Sebagai contoh umpamanya penyebaran AIDS, waliyadzubillah. Dari mana itu muncul? Salah satu penyebab yang Allah takdirkan seseorang terkena AIDS adalah melakukan perzinahan. Maka orang takut berzinah karena takut terkena AIDS. Tapi kemudian ada cara untuk menghindarinya. Menghindari penyakitnya, tapi tetap bisa melakukan perzinahannya. Dia bisa tetap berzinah, ya. Waliyadzubillah. Maka jangan takut terhadap penyakit menular yang dihasilkan dari perbuatan maksiatnya. Itu betul perlu dikhawatirkan, tapi yang jauh lebih ditakuti azab Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus dilakukan oleh orang yang bertanya tadi, taubat dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Mau terkena penyakit itu ataukah tidak, taubatnya wajib. Kalau taubat, walaupun tidak terkena penyakit itu, dia berhenti dari dosa dan maksiat karena takutnya terhadap azab dan murka Allah dunia sampai akhirat. Maka walaupun bisa terhindar dari penyakit, dia tetap hindarkan dari dosa dan maksiat karena takutnya kepada Allah, ya. Bertobatlah. Bagaimana cara bertobatnya? Pertama, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Kedua, berhenti, jangan menyesal tapi tetap aja dilakukan. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Apapun keadaannya. Keempat, cepat-cepat laksanakan tobatnya sebelum nyawa di tenggorokan, sebelum sakarat. Karena sudah sakarat, tobat nggak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan selalu menerima tobat seorang hamba sebelum dia sakarat. Kelimanya tetap cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang masih dari timur. Saya tadi tidak memperhatikan. Tadi dari timur, dari barat tadi. Masih dari timur, ya. Masih terbuka. Dan yang terakhir, yang keenamnya, lakukan tobatnya karena ikhlas. Bukan karena dunia. Bagaimana karena ikhlas? Salah satu karena takut murka dan azab Allah. Takut kena nerakanya. Takut karena siksanya. Selain menginginkan ridho, kasih sayang, ampunan, pahala dari Allah atas taubatnya, juga karena takut murka dan azabnya. Jangan taubat hanya karena takut penyakit. Nanti kalau penyakitnya bisa dihindarkan dengan cara tertentu, nanti dosanya tetap dilakukan, amanlah. Sekarang nggak akan kena, tahu caranya, kan gitu ya. Kalau yang ditakuti adalah penyakitnya, ya. Maka jangan takut kepada penyakit yang ditimbulkan dari, tapi lebih takutlah kepada murka dan azab Allah
yang Allah akan timpakan kepada kita karena dosa dan maksiat yang dilakukannya tadi. Wallahu a'lam ya. Terakhir Adiar ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kembali kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ummu Labib di Sukabumi yang ingin bertanya terkait dengan perkataan dan keyakinan sebagian orang yang menyebutkan bahwa manusia zaman dahulu rata-rata umurnya panjang karena makanan yang dimakannya sehat sehingga tubuh mereka pun sehat. Betulkah pernyataan ini Ustaz, atau lebih tepatnya karena takdir Ustaz umurnya panjang? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Tentu saja pertama karena takdir Allah. Yang kedua, takdir itu juga disertai dengan sebab-sebabnya. Adapun kalau sebabnya hanya karena makanannya sehat, coba tanya ke ahli gizi, ke para dokter ahli. Kalau orang sekarang dikasih hanya murni makanan sehat, bisa nggak mencapai umur 1000 tahun? Kayaknya enggak. Kalau dulu ada yang 1000 tahun, iya, Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Dakwah yang dilakukannya saja itu berapa? 950 tahun itu dakwahnya. Bukan berarti umurnya. Kan nggak mungkin baru lahir langsung dakwah. Baru lahir sudah diangkat dari Nabi. Setelah lahir gede dulu puluhan mungkin ratusan tahun baru diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Dakwahnya 950 tahun itu dakwahnya. Ribuan tahun zaman dahulu. Itu pertama. Kedua, bentuk ukuran fisik zaman baheula dengan zaman sekarang beda. Nabi Adam ketika diciptakan tingginya itu setinggi 60 hasta. Hampir 30 meter tingginya Nabi Adam. Alaihissalatu wassalam. Kalau Nabi Adam sekarang hidup gak bisa masuk masjid ini nih. Gak bisa masuk di pintu. Kalau duduk mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Kalau berdiri gak bisa. Ini tinggi atapnya ada 30 meter? Enggak. Fisiknya juga gede bentuk ukurannya. Dan nanti kita, semoga Allah mentakdirkan kita masuk surga ya. Para ahli surga nanti keadaan ukuran badannya seukuran Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Usianya kira-kira 30 tahun. Kondisi fisik adalah kondisi fisik orang yang usianya 30 tahun. Pas. Perpaduan antara stamina yang masih muda dengan kedewasaan sikap. Kalau kurang dari itu staminanya gede tapi kurang dewasa. Kalau ketuaan dewasa tapi sudah menurun. 30 itu pas. Tingginya setinggi 60 hasta. Itu para ahli surga. Kita akan setinggi itu kita. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga ya. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Amin. Ini saat mustajab untuk berdoa ya. Hari Jumat sore menjelang maghrib itu saat yang sangat dikabulkan. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semuanya dengan rahmatmu sebagai ahli surga ya. Makanya pantas bila umurnya juga panjang. Ratusan tahun, ribuan tahun. Adapun setelah itu ukuran manusia mengecil sampai zaman kita sekarang sebesar ini. Kecil dibanding Nabi Adam. Dan tetap akan terus mengecil kata Nabi SAW. Mungkin berapa puluh ribu ratus tahun yang akan datang bila belum kiamat. Mungkin cuma semeter. Mungkin. Wallahu a'lam. Akan tetap mengecil, akan terus mengecil ya. Dari sinilah maka usia panjang orang zaman dulu bukan karena faktor makanan semata-mata. Tapi juga dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya itu. Seandainya orang sekarang dikasih hanya makanan sehat seperti orang dulu, tak mungkin mencapai
usia ratusan apalagi lebih dari 1000 tahun ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut penjelasan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.